Marterput. Itu ya beliau adalah mantan Bupati Gianyar tahun 68. Ke Nisan Titian. Yang kedua dari Buleleng, Nang Lecir dari Pandeberatan. Dan yang ketiga yaitu salah seorang guru besar di Unmul Fakultas Hukum, itu Profesor Arjana. Nah, tiga tokoh inilah yang berembuk ingin mengambil persatuan kita giling seperti mungkin. Ini luar biasa. Adanya kesatuan ya dari Semeton itu luar biasa. Nah, pada masa itu sekitar tahun akhir dari tahun 70-an dan 80-an, pertama tiga tokoh ini yaitulah mendatangi ya terutama tokoh-tokoh dari Ubur, dari bank itu siap membantu. Karena apa? Walaupun bagaimana jelas suatu organisasi akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Adik-adik menggaungin organisasi kita Mahasemaya Provinsi Bali ini, maaf yang tidak memuji itu. Kalau tidak ada semeton kita dari Ubud dan dari bank, mungkin kita tidak berjaya seperti sekarang. Karena apa? Karena semua akses pendanaan itu ditanggung oleh semeton kita dari bank dan Ubud. Pada awalnya demikian. Dari Kelungkung juga ada. Dan di Kelungkung juga ya, dari Mahasemaya. Itu luar biasa. Akhirnya ya persaudaraan kita ajak sampai sekarang. Nah, saya makin tidak mengenai dados disamo atau keputusan yang di waktu itu diambil Mahasemaya. Kenapa tidak ya dari istilah-istilah lain? Mulai waktu dia dados ketua 1 di Mahasemaya Provinsi Bali, nah waktu itu kebetulan kita memuji yang katakanlah warga Yosuating itu sudah almarhum, yakni Madi Rameadi, dan juga waktu itu kebetulan sekretaris umumnya Pak Ketut Sunadra itu dari Munggu. Titian bertiga mulai ke penataran semeton kita yang ada di Bali. Itu untuk apa? Kita membaca prasasti dari leluhur kita yang tersimpan ring pura-pura Paimon maupun penataran kita. Ada yang dari Tabanan, dari Tabanan, Gianyar juga banyak, Bali, Kumpul, bahkan sampai ke Karangasem kita membaca prasasti. Nah, satu-satunya prasasti warga yang tidak ada di dalam semaya kita itu hanya ini. Masing-masing prasasti setiap akhir dari prasasti itu di kawadannya adanya di Kelungkung, kebetulan yang orang Nasma itu selalu menyampaikan sejauh-jauhnya raga menyamar, sejauh-jauhnya raga menyamar itu memisah. Nih Mahasemaya leluhur kita dulu. Mahasemaya seluruh-luruhnya iraga memisah. Makanya makin ring dijo aja cukup. Apalagi ring duro misalnya penataran Pandai Gunung Sake, penataran Pandai ring Batur, asal bertepuk pastinya. Yang pasti saya nggak ada orang lah. Terus semeton Pandai saya nyamuk tadi. Nah, itu pemahaman tiap waktu itu ya bertiga. Inilah karena adanya
prasasti itu menyebutkan hal seperti itu. Baik itu di prasasti di Tabanan, di Bandung, Gianyar, Bangli maupun di Karangasem dan Lampung. Ini niki terbentuk reng prasasti warga yang lainnya. Nah inilah jadinya organisasi Mahasemaya kita niki betul-betul sudah sampun petunjuk leluhur Iraga. Sekarang yang yakin dengan kepengurusan sekarang pasti akan lebih berkembang dan akan terus berjaya di Pertiwi Nusantara ini. Lagi wenten sama tahun dari Lampung wau, dari Jakarta, niki Pak Kodim kita dari Lombok Barat, niki sampun jarang tadi itu dengan adanya Kris Komando itu menunjukkan kebanggaan mereka di daerah Bali. Nah ini kalau artinya Mahasemaya Nika terjawab setelah kami membaca prasasti peninggalan leluhur kita di Pura-Pura Paimon sejebak kami. Ini luar biasa. Yang terus terang dulu waktu ikut ya pengurusan itu aku ya kalau kita mengartikan artinya gampang. Mahasemaya perjanjian yang katakanlah yang perjanjian yang utama dan sebagainya. Tapi di sumber itu ada muncul tuh. Nah itulah waktu itu bagi yang menjadi ketua satu dengan Mahasemaya kita membaca prasasti yang ada di Pura-Pura Paimon Pati Sebagai. Nah setelah itu apa? Berikutnya kita sudah meyakini bahwa terus terang dari pengalaman kami dulu gitu ya di Pangnawang begitu ada warga-warga kita begitu luar biasa gininya artinya tadi ke penantau dan lain sebagainya bahkan ada salah satu dari teman dia di satu daerah begitu menanyakan karena teman dia dikenal begitu ya yang dari warga Pandai dia menanya gitu buat saja nak Pandai sih dari Tirto Penandau di benangan aku tuh di benangan aku tuh. Nah ini kan ini kita warga Pandai juga menjadi adalah warga desa. Kalau untuk urusan kebakaran di desa silakan. Tetapi kalau urusan atiwo-tiwo urusan berkaitan dengan katakanlah pengabelan penyekahan itu kita tidak boleh, kita tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena prapen kita. Itu. Nah berkaitan dengan prapen, yaitu, nah waktu kepengurusan kami dulu, yaitu kita pertama yang kita telusuri adalah peninggalan leluhur kita di Tamlingan. Itu di Tamlingan. Kemudian kebetulan langsung ke Balar bahwa itu adalah peninggalan leluhur Andi. Nah, waktu itu setelah kita ada bukti adanya palungan-palungan yang mungkin kita yakin adik-adik sampai boleh tampil ke Pura Pandai Tamlingan. Ya syukur begitu. Ya mungkin katanya masih dijar sampai tanggal 17 atau berapa gitu. Karena ini waktu Purnama Kasa itu piodaran dia. Nah waktu itu ya biar adik-adik juga tahu ya kita diberikan penguasaan tanah waktu sekitar 25 ara. Nah Titian waktu itu merunut semeton pandai dijo bidang itu sepandai pandai dijo bidang itu. Nah muncullah kita temukan sebutan ada namanya Pandai Bang Kemauan, tetapi sering diplesetkan menjadi Pandai Bang Kemauan.
Kenapa? Kenapa? Nah, setelah yang ditelusuri ternyata hasil dari leluhur kita di sana itu berupa senjata yang beracun. Artinya waktu itu keluarga kita, leluhur kita itu sudah bisa membuat senjata yang beracun. Siapapun yang kena goresan dari senjata itu akan tubuhnya mau, artinya pokoknya mau begitu. Nah itulah, itu titian pungutan di Semiter, desa Semiter Gianyar. Kita semutan Semiter lagi, rek diterang aja anak kan. Nah karena dia menemukan itu, waktu itu historis dengan dikit-dikit, nanti dia panggil, tolong kapan wetan waktu kita ngapas alas ini, ngapas alas ini. Dia sementara berangkat mereka bingung juga, adik-adik biar tahu sensornya apa tuh set mati-mati, ya bingung masih. Sensornya apa tuh semati sampai semua semak belukar di dasar itu bisa kita ratakan. Nah, waktu itu terus terang dari waktu juga bendahara kita, ketua umum Semayo kita sekarang Pak Wahyu dengan Pak Pompiang, kita membangun dengan segera. Nah, waktu itu tantangannya juga luar biasa dari catur desa Goblek. Tapi kita bisa untuk implementasi. Uniknya begitu pada saat pertemuan terakhir, pokoknya kita walaupun dia setuju atau tidak setuju, kita mendirikan pura Pandita Mulia. Nah pas waktu itu, ini keadaan pokoknya tokoh desa Goblek nih kan, terus desa Goblek nih kan dosennya juga dari Singaraja, baru ketemu aja dia. Nah kebetulan dia juga tidak tahu minggu yang lalunya dia pengukuhan guru besar yang benar. Begitu ketemu, weda nih gitu. Otomatis silahkan. Nah waktu itu tantangan lagi. Itu nak terus terang, nak sama tahun berada nak liu aja melah. Begitu itu Sri Sinuhun membuat seket pelindih-pelindih juga. Ini kan semata nuli diubut nih, semata nuli kuning dalam waktu yang tidak lebih dari 3 bulan pura itu menuju sampai sekarang. Nah waktu itulah di masyarakat sana, itu kebetulan juga teman yang itu pandai betul-betul jak sakti hilang-hilang jadi begitu, jadi bisa berada. Ini kan api semangat Maha Semaya kita, semangat kita. Patah seperti tadi, ketua panitia mengatakan tidak ada dana untuk pertemuan kita ini. Begitu dicetuskan mengalir. Itu semangat kita, kesemotonan kita ini kan luar biasa. Nah makin tugas Kirago Sami sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan bahwa begitu leluhurnya untuk mengajarkan kesemotonan luar biasa. Nah berikutnya akhirnya itu di Pura Prapen Pingit juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum di dalam laporannya, bahwa kita warga Pandai memiliki keterikatan atau paikatan ring Pura Tataran Catur Labuh Besakih, Batur, Tamblingan, dan Pura Pingit, Prapen Pingit. Itu menjadi katakanlah apa itu namanya tanggung jawab kita lestarikan. Bahkan yang ingin juga yang sampaikan, waktu membangun ring Pulau Tamblingan itu, waktu juga tiang suruh itu membongkar atau menggali, kita temukan palungan-palungan seperti yang ada sekarang. Itu pelandengan, yaitulah yang
apa itu namanya yang di karena kita tidak apa itu namanya sistem tidak benar yang balongan yang di tengah itu airnya tidak pernah tidak pernah hilang. Itu tiang gali. Kenapa nama daerah itu Tamlingan? Itu adalah tamke eling. Dan sab ada tambel itu, eling kan ada tambel itu. Jadi tidak buktikan ada semeton kita dari luar daerah, yaitu ada cucunya yang tidak bisa berjalan dengan menetap itu banyak. Nah ini apa? Leluhur kita membangun tempatnya bukan sembarang tempat. Pasti ada intuisi, ada katakanlah apa semacam privasi untuk itu. Nah mungkin intinya mereka ya, dari tahun 70, 80, 90 kita lacak begitu. Akhirnya Mahasmaya ini harapan kita tetap berjaya sepanjang masa. Menikah, sukses semua. Nah, Nika mau disampaikan Anduk Ibli histori dan pelaku. Beliau ini histori seperti Nabi khususnya Tamlingan, Tambo dan Eling sekaligus beliau